Ibu dan Bapak sekalian, untuk pendidikan kesetaraan itu diikuti oleh seluruh peserta didik kelas akhir. Jadi kata kuncinya adalah peserta didik kelas akhir. Ketika ditunda pada bulan Oktober atau November, nanti ya kelas akhir pada tahun itu, pada saat itu. Jadi pada bulan Oktober, kelas akhirnya adalah yang sekarang kelas tengah, yang sekarang kelas 5, yang sekarang kelas 5 di paket A, kelas 8 di paket B, kemudian kelas 11 di paket C. Sehingga nanti tolong seperti yang disampaikan Pak Direktur tadi, pendataan update data di awal semester gasal di bulan Juni, Juli sampai sebelum pelaksanaan itu harus sudah selesai. Dan juga disampaikan bahwa untuk asesmen kompetensi minimum itu bukan penentu kelulusan, tapi sebagai uji penyetaraan. Nah, terkait dengan ini barangkali kita harus memahami apa itu uji penyetaraan. Kan ada dua. Satu, ujian pendidikan kesetaraan atau UPK. Yang dua, uji penyetaraan. Ini dua terminologi, ini harus kita bedakan. Ujian pendidikan kesetaraan atau UPK itu kewenangan satuan pendidikan, ya. Sekali lagi ya. Jadi kalau ada yang bertanya siapa yang menyiapkan, kewenangannya itu satuan pendidikan. Satu adalah pendidik, tutor itu di ujian modul, ya, di ujian modul. Kemudian ujian pendidikan kesetaraan atau ujian sekolah itu adalah satuan pendidikan. Kemudian ada kalau dulu namanya ujian nasional. Ujian nasional itu kewenangan pemerintah. Jadi dinas, kemudian pemerintah pusat itu tidak berwenang menyusun dinas ataupun pemerintah pusat. Kemarin seperti direktorat memberi bantuan kepada forum. Tapi forum yang menyusun soal itu sebagai bahan untuk satuan pendidikan. Nanti satuan pendidikan yang menetapkan, soalnya ini yang kemarin dikembangkan oleh bersama-sama dengan forum tutor. Atau mungkin dinas pendidikan sebuah kabupaten kota, kop di soal tidak boleh kopnya dinas. Dan tidak boleh ada jual beli soal. Ini tolong ini. Karena saya sudah mendengar informasi ada beberapa kabupaten kota yang menjual soal kepada satuan pendidikan. Itu kewenangan satuan pendidikan. Sedang memakai menyesuaikan itu disebutkan bahwa satuan ujian akhir itu kewenangan satuan pendidikan. Bahkan di peraturan Menteri Pendidikan nomor Pendidikan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 yang masih menjadi dasar ujian sekolah, ujian pendidikan kesetaraan, itu di sana disebutkan itu kewenangan satuan pendidikan. Ini tolong digarisbawahi. Dan yang menentukan kelulusan itu adalah UPK. UPK ini menentukan kelulusan. Bahwa ada apa namanya kita sebut ya angkatan corona ya. Nah, ternyata angkatan corona itu ditambah. Tidak hanya 2019-2020 atau yang ujian akhir pada tahun 2020, tapi karena situasi dan kondisi wabah COVID-19 ini kita belum tahu apa namanya penurunannya dan kan kejadiannya masih banyak sekali pandemi ini. Maka diputuskan oleh pemerintah tidak mungkin pada tahun 2021 juga ada uji penyetaraan. Walaupun sudah dirancang pada bulan akhir Maret, awal April sudah dirancang, tapi melihat kondisi pandemi tidak memungkinkan, sehingga ujian pendidikan kesetaraan, ya sekali lagi, sehingga ujian pendidikan kesetaraan pada tahun 2020 dan juga tahun 2021 diposisikan, sekali lagi ya, diposisikan sebagai uji penyetaraan. Nah, itu nanti akan dituangkan di dalam surat edaran. Nah, kemarin kan sudah ada surat edaran tahun 2020 di mana ujian pendidikan kesetaraan diposisikan sebagai uji penyetaraan. Nah, ini nampaknya 2021 juga adalah. Nah, nanti implikasi ijazah seperti apa akan saya jelaskan. Yang berikutnya, uji penyetaraan. Nah, uji penyetaraan itu posisinya kuat, diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 ayat 6. Di sana dinyatakan bahwa peserta didik
dari pendidikan formal bisa dinyatakan setara dengan peserta didik dari pendidikan non formal bisa dinyatakan setara dengan pendidikan formal setelah melalui penilaian penyetaraan atau uji penyetaraan, dan dikuatkan saya lebih detail di dalam PP 17 tahun 2010 pasal 115. Di sana disebutkan juga bahwa uji penyetaraan itu dilakukan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Nah, sejak tahun 2015 ujian nasional untuk pendidikan kesetaraan itu diposisikan sebagai uji penyetaraan, walaupun waktu itu sudah tidak menentukan kelulusan. Kan 2015 ke sini ujian nasional tidak lagi menentukan kelulusan, tapi diposisikan sebagai uji penyetaraan. Nah, tahun 2021 AKM juga direncanakan sebagai AKM akan direncanakan sebagai uji penyetaraan yang dilaksanakan pada nanti rencana September Oktober atau mungkin Oktober November. Berarti untuk kelas akhir pada tahun 2021-2022. Dan ini tidak menentukan kelulusan, ya. Tadi Pak Samto sudah menjelaskan, tes TOEFL itu berapapun ya segitu hasilnya. Tidak untuk menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Begitu juga AKM tidak menentukan kelulusan dari satuan pendidikan. Dan uji penyetaraan ini dilakukan oleh pemerintah, bukan oleh satuan pendidikan. Nah, ini mungkin bisa membedakan ya terminologi ujian pendidikan kesetaraan dan uji penyetaraan. Nah, Ibu dan Bapak tolong harus tetap menyiapkan ujian pendidikan kesetaraan untuk tahun 2021. Karena nanti akan diposisikan ya, kemungkinan besar, dan itu saya yakin pasti akan diposisikan sebagai uji penyetaraan. Karena tidak ada uji penyetaraan pada tahun 2021 ini, seperti juga tahun 2020 kemarin. Ini barangkali yang perlu saya tegaskan Ibu dan Bapak. Mari kita lihat ijazahnya. Nah ini. Nah kalau kita lihat ijazah ya, yang di sebelah kiri ini ijazah sebelum corona ya, sebelum corona ini 2017-18 juga sama dengan 2018-2019. Tapi ijazah angkatan 2019-2020 atau yang ujian pada tahun 2020 itu berbeda. Coba Bapak Ibu lihat yang diberi tanda merah, ya, diberi tanda merah. Mungkin nanti kembali ke, atau mungkin sekarang kalau Bapak Ibu di kantor atau di PKBM punya fotokopi ijazah, buka fotokopi ijazahnya. Ijazah paket C angkatan corona itu berkah. Tadi Pak Sabto kan mengatakan berkah. Kenapa? Di ijazah paket C itu ditulis kata-kata setara. Jadi walaupun tidak ada AKM, walaupun tidak ada ujian nasional tahun 2020 kemarin, kan tidak ada ujian nasional, tapi lebih kuat itu ijazahnya. Karena disebutkan ijazah pendidikan kesetaraan program paket C setara SMA loh, setara SMA loh. Tapi yang ijazah sebelumnya nggak ada itu kata-kata setara. Gimana? Nggak ada kan? Hanya bahwa kamu itu lulus paket C. Tapi apakah paketnya setara dengan SMA atau tidak? Oh nanti dulu, lihat nanti hasil sertifikat hasil ujian nasionalnya kan begitu. Ini contoh ijazah yang membedakan antara angkatan yang kemarin kena corona dan kemungkinan tahun 2021, dan saya pastikan 2021 itu format ijazah seperti tadi disampaikan Pak Santo seperti ini. Jadi ada kata-kata setara. Nah, kemudian nilainya yang dicantumkan di dalam ijazah yang sebelah kiri ketika belum ada corona, masih ada ujian nasional, itu dua nilai. Satu nilai rata-rata rapot atau rata-rata nilai derajat kompetensi, itu kan nilai rata-rata rapot, dan nilai ujian pendidikan kesetaraan. Nah, yang di sebelah kanan itu ijazah tahun 2020 kemarin atau tahun pelajaran 2019-2020. Ya, bahasa gaulnya ini yang sebelah kanan itu ijazah angkatan corona gitu ya. Mungkin nanti 2021 juga akan sama format ijazahnya. Ini Bapak Ibu juga harus cermati, dokumen-dokumen ini agak berbeda. Yang angkatan corona ini malah berkah karena dia tidak memiliki sertifikat hasil ujian nasional. Karena langsung maka disebut setara SMA. Ya, nah ini tolong Ibu dan Bapak cermati lagi ya. Ini ijazah sebelum angkatan corona. Ya, ketika masih ada ujian nasional. Nah, nanti ketika sudah ada AKM, pasti ijazahnya akan kembali ke sini. Tapi ya kita tidak tahu, tunggu ya. Jadi dulu ketika tahun 2019, 2020 dan sebelumnya ijazah paket C itu tidak ada kata-kata setara. Kata-kata setara
itu baru muncul di sertifikat hasil ujian nasional, ya. Kata-kata setaranya itu baru muncul di sertifikat hasil ujian nasional, SHUN, ya, bukan SKHUN, ya. Kan banyak itu yang menyebut SKHUN, surat keterangan, sertifikat loh ini, ya, sertifikat, tapi nggak bisa digadekan, ya, nggak bisa digadekan. Sertifikat hasil ujian nasional, program paket C setara. Jadi dua dokumen ini sebenarnya seperti dua sisi mata uang, ya. Satu ijazah yang mengeluarkan satuan pendidikan, SHUN yang mengeluarkan adalah pemerintah, ya. Kalau yang mencetak semuanya dua-duanya pemerintah, tapi yang tanda tangan yang ijazah itu menetapkan satuan pendidikan. Kemudian yang ini hasilnya dari pusat penilaian, ya, Puspending itu, ya, Ibu dan Bapak. Saya kira dari ini Bapak Ibu sudah bisa mulai memahami, ya, bagaimana posisi ujian pendidikan kesetaraan, kemudian uji penyetaraan, dan implikasinya kepada ijazah. Ini Bapak Ibu yang barangkali harus kita pahami bersama.